Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu prediksi ujian sekolah matematika SMP, yaitu sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Pembahasan soal ujian sekolah matematika SMP. Soal nomor 1, hasil dari akar 48 ditambah akar 3 ditambah akar 75 adalah pembahasan akar 48 ditambah akar 3 ditambah akar 75. Langkah pertama adalah kita cari dulu dua bilangan. Kalau dikalikan yang salah satu angkanya itu bisa diakar, yang dikalikan hasilnya 48. Maka bilangan yang bisa diakar adalah 16. Berarti 16 kalikan 3. 16 kali 3 adalah 48. Selanjutnya ini akar 3 tetap. Setelah itu 75. 75 itu adalah 25 dikalikan dengan 3. Ya. Sehingga hasilnya adalah akar 16 itu adalah 4 akar 3. Lalu ini akar 3. Akar 25 adalah 5 akar 3. Selanjutnya 4 ditambah ini 1 ya. 4 tambah 1 tambah 5 akar 3. Hasilnya adalah 10 akar 3. Selanjutnya nomor 2, bentuk sederhana dari 4 akar pangkat 3 dikali 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 4 adalah pembahasan untuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5 yang atas dulu ya. Nah ini berlaku sifat perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya akan dijumlah. Jadi penjumlahan. Maka ini menjadi 4 pangkat 3 ditambah 5. Lalu yang bawah 4 pangkat 4. Nah selanjutnya dibagi, sehingga hasilnya ini menjadi 4 pangkat 8 dibagi dengan 4 pangkat 4. Selanjutnya kalau pembagian dia menjadi pengurangan, 8 dikurang 4, sehingga ini menjadi 4 pangkat 4. Selanjutnya kita ke nomor 3. Bentuk sederhana dari 7 dibagi 3 plus akar 5 adalah pembahasan 7 per 3 plus akar 5 itu bentuk sederhananya adalah kita kalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya ya. 3 akar 5 3 plus akar 5, maka sekawannya adalah ini 3 min akar 5 3 min akar 5 ya. Jadi dikalikan dengan akar sekawan per akar sekawannya ya. Selanjutnya kita kalikan satu-satu. 7 kali 3 adalah 21 ya. Lalu 7 kali negatif akar 5 adalah 7 negatif 7 akar 5. Selanjutnya 3 kita kalikan 3 itu adalah 9. Lalu 3 dikalikan dengan negatif akar 5, maka hasilnya negatif 3 akar 5. Selanjutnya adalah akar 5 kali 3 adalah 3 akar 5. Lalu akar 5 kali akar 5 adalah negatif ya, ini negatif akar 25. Negatif akar 25. Selanjutnya 21 dikurang 7 akar 5, tulis kembali ya. Lalu yang bawah ini menjadi habis. Negatif 3 akar 5 dengan plus 3 akar 5 ini habis. Lalu
yang di depan adalah 9, kita tulis lagi 9. Lalu ini negatif tadi ya, negatif. Akar 25 adalah 5. 9 dikurang 5. Sehingga hasilnya 21 dikurang 7 akar 5 dibagi 4. 9 kurang 5, 4. Nah ini karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya cukup sini ya, sampai sini. Tapi kalau misalkan bisa disederhanakan, maka bisa disederhanakan satu langkah lagi gitu ya. Selanjutnya kita ke nomor 4. Ratna membeli sepeda motor seharga 5 juta. Kemudian sepeda motor tersebut dijual, 5 juta. Kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan mengharapkan keuntungan 30%. Harga jual sepeda motor tersebut adalah, pembahasan, keuntungannya adalah 30% kali 5 juta. Maka 30 kali 5 juta dibagi 100 adalah 450.000. Nah, harga jual, untuk harga jual karena ini untung, maka harga beli ditambah untung. Jadi harga belinya adalah 5 juta ditambah dengan keuntungannya 450.000. Sehingga hasilnya adalah 5.450.000. Jadi keuntungan Ratna adalah harga jual ya, harga jual. Jadi keuntungannya adalah 450, harga jualnya adalah 5.450.000. Soal nomor 5. Juli membeli pena seharga 36.000. 36.000 mendapatkan 3 lusin pena. Jika Anwar membeli 2,5 lusin pena, uang yang harus dibayar Anwar adalah, pembahasan, banyak pena lalu jumlah harga. Banyak pena adalah 36, lalu jumlah harga adalah 36.000. Lalu banyak pena 30, 36 ini didapat dari 3 lusin ya. 3 lusinnya itu adalah 36. 3 lusin 3 kali 12, harganya adalah 36.000. Lalu ini 2,5 lusin itu adalah 30 ya, 30 buah. Kalau 2 lusin 24 ditambah setengahnya adalah 6, 30. Nah, berapa uang yang harus dibayar oleh Pak Anwar gitu ya. Nah, ini tinggal ditulis saja 36 berbanding 30 sama dengan 36.000 berbanding X ya. Setelah itu kita kalikan silang, 36 kali X, 30 kali 36.000 ya. Ini ada nolnya ya. 36.000 ya. Selanjutnya X sama dengan 30 kali 36.000 dibagi 36. Maka uang yang harus dibayar Pak Anwar adalah 30.000. Selanjutnya kita ke nomor 6. Suku berikutnya dari barisan 2, 7, 12, 17. Pembahasan 2, 7, 12, dan 17 suku selanjutnya. Nah, itu yang ditanya. Nah, kalau kita lihat ini, lihat 2 ke 7 itu selisihnya 5 ya. Berarti selalu ditambah 5. 7 ke 12 ini 5 ya. Tambah 5 lagi. 12 ke 17 adalah 5. Berarti suku selanjutnya berarti ditambah dengan 5. Ini ditambah dengan 5 ya. Nah, adalah selalu bertambah 5 dari suku sebelumnya. Jadi suku berikutnya adalah 17 ditambah 5 sama dengan 22. Selanjutnya kita ke nomor 7. Segitiga PQR, siku-siku di Q. Jika panjang PQ adalah 24 dan QR adalah 10, tentukan panjang PR. Pembahasan. Nah, ini segitiga PQR ya. Siku-siku di Q, ini siku-sikunya. Nah, ini
dikulik Q. Lalu panjang PQ adalah 24, ini 24. PQ adalah 24. Lalu panjang QR adalah 10. Nah, yang ditanya berarti sisi miringnya. Ini ya, sisi miringnya. Kita gunakan rumus Pythagoras. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sehingga PR kuadrat sama dengan 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. PR kuadrat adalah 576 ditambah 100. PR pangkat 2 adalah 676. PR adalah akar dari 676. Ya. Maka PR-nya adalah 26 cm. Selanjutnya nomor 8. Sanum berjalan ke utara 20 meter. Kemudian ke barat 15 meter. Jarak posisi Sanum ke posisi awal adalah. Pembahasan. Nah, ini ya. Sanum berjalan ke utara 20 meter ya. PQ ini 20 meter. Selanjutnya kemudian ke barat. Nah, ini ya, ke barat ini 15. Nah, yang ditanya adalah jarak si Sanum tadi dari titik R ini ke titik Q, titik P ya. Nah, ini berarti ini juga kita menggunakan rumus Pythagoras. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR-nya adalah 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. PR-nya adalah 400 ditambah 225. Sehingga PR-nya adalah 625. PR sama dengan akar dari 625. Sehingga PR-nya adalah 25 cm. Selanjutnya kita ke nomor 9. Data dari nilai IPA kelas 9 adalah 8, 6, 5, 9, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 7. Median dari data tersebut adalah pembahasan. Median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Maka kita urutkan dulu. 4-nya ada 2. 4-nya ada 2, 1, 2 ya. Setelah itu 5-nya ada 2, 1, 2. Setelah itu 6-nya ada 2, 1, 2 ya. Setelah itu 7-nya ada 2, 1, 2. Setelah itu 8-nya ada 3, 1, 2, 3. Setelah itu 9-nya ada 2, 1, 2. Nah, ini sudah semua. Median nilai tengah setelah diurutkan. Jadi diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 berarti ya, jadi mediannya adalah 7. Nah, ini cari nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini ya. Nah, ini. Data 7. Sini juga kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi angka 7 ini merupakan median dari data. Jadi median dari data adalah 7. Selanjutnya nomor 10. Volume sebuah balok adalah 864 cm3. Jika P-nya adalah 12 dan L-nya adalah 8, maka tinggi balok adalah. Pembahasan. Nah, volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya adalah tadi diketahui 864. Panjangnya 12, lebarnya 8. Yang ditanya adalah tinggi. Tingginya adalah 864 sama dengan 96 kali T.
T sama dengan 864 dibagi 96. T sama dengan 9 cm. Jadi tinggi dari balok tersebut adalah 9 cm. Selanjutnya kita ke nomor 11. Sebuah tabung mempunyai volume. Volume tabung adalah 4928 cm3. Jika jari-jari tabung adalah 14 cm dan tinggi tabung adalah, nah yang ditanya adalah tinggi tabung jika diketahui volumenya. Pembahasan, volume tabung adalah V kali R kuadrat kali T. 4928 sama dengan 22/7 kali R-nya adalah 14 kali 14 kali T. Sehingga 4928 adalah 22 kali 14 kali 14 dibagi 7. Itu hasilnya adalah 616 kali T ya. Kita cari T-nya. T adalah 4928 dibagi 616 ya. T sama dengan 8. Jadi tinggi dari tabung itu adalah 8 cm. Selanjutnya nomor 12. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 5. Kerucut memiliki jari-jari adalah 5 cm dan tingginya adalah 12. Luas selimut kerucut adalah. Pembahasan. Nah, untuk menghitung luas selimut kerucut itu kita harus mencari terlebih dahulu S. Kenapa kita harus mencari S? Karena rumus dari luas selimut kerucut adalah V kali R kali S. Sehingga S sama dengan R kuadrat akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga S sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. S sama dengan 25 ditambah 144. S sama dengan 169. Jadi S-nya adalah 13 cm. Di S-nya 13 cm. Nah, yang ditanya adalah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut ini rumusnya V kali R kali S sama dengan 3,14 kali 5 kali 13 sama dengan 204,1 cm persegi. Jadi luas selimut kerucutnya adalah 204,1 cm persegi. Selanjutnya kita ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut ya. Yang ditanya adalah panjang TU. Pembahasan. Nah, pada kita akan mencari panjang TU, maka langkah pertama kita cari dulu, kita tarik garis yang sejajar ya. Ini garis ini kita cari. Misalkan ini WR ini W ya. Ya, ini W. Garis WR ya, WR ini di garis. Lalu ini 5, maka TV ini juga 5, lalu PW ini juga 5 ya. Sehingga kalau 5 berarti karena ini 15 ya, maka 10 dan 5 ya. 15 tadi, maka karena ini sejajar dari 5, maka ini 10, ini 15 gitu ya. Maka kita mencari nilai UP. Nah, untuk mencari nilai UP itu ini rumusnya. Jadi RU ini RU berbanding RQ ya. Lalu UP berbanding dengan WQ ya, WQ. Nah, ini rumusnya. RU per RQ sama dengan UP per WQ. Nah, RU adalah 3, lalu RQ adalah 3 plus 6, UP itu yang ditanya ya, UP. Lalu WQ-nya adalah 10 ya. Setelah itu kita kalikan silang. 9 kali UP ya. Ya, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini. 3 kalikan 10 ya.
Sehingga hasilnya UP sama dengan 30 dibagi 9. Sama dengan 3,33. Jadi panjang TU itu sama dengan TP ditambah UV gitu ya. TP ditambah UV. Sehingga sama dengan 5. Tadi kan sejajar TP-nya 5 ya. Ditambah 3,3. Sehingga hasilnya 8,3 cm. Jadi panjang TU adalah 8,3 cm. Selanjutnya kita ke nomor 14, persamaan garis yang melalui titik negatif 3,5 dan tegak lurus dengan 4x plus 5x sama dengan 20. Jadi tegak lurus ya, tegak lurus adalah pembahasan titik 3 negatif 3,5 berarti x1 negatif 3, y1 sama dengan 5. Lalu kita cari gradiennya. Ini gradiennya adalah M ya. Ini M. Maka ini kita rubah 4x min 5y sama dengan 20. Setelah itu negatif 5y sama dengan negatif 4x. Nah, ini pindah sini ya, pindah ruas. Jadi negatif atau ditambahkan dengan negatif 4 kedua ruas boleh. Negatif 5y sama dengan negatif 4 plus 20. Setelah itu dibagi dengan y sama dengan negatif 4, dibagi negatif 5 ya, sama-sama dibagi negatif 5 semua. Sehingga persamaannya itu sudah sama dengan ini, jadi positif ya, min bagi min plus sudah sama dengan ini ya, 4/5x min 4 ya. Ini berarti M-nya itu yang ada variabel x-nya, berarti M-nya adalah 4/5. Ini M-nya. Ya, ini M. 4/5 M5. 4/5 M1. Nah, karena tadi tegak lurus, maka kita lihat syarat tegak lurus. Nah, ini syarat tegak lurus itu adalah M2 sama dengan negatif 1/M1 ya. Sehingga M2-nya sama dengan negatif 1/4, negatif 1 dibagi 4/5 ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 5/4. Nah, yang kita gunakan adalah yang ini nanti ya, negatif 5/4. Jadi gradien yang digunakan adalah negatif 5/4. Nah, sekarang kita ke persamaan garis. Nah, untuk menyusun persamaan garis ini rumusnya y min y1 sama dengan m2 x min x1. Y min y1 tadi adalah 5 ya. Y min 5. Lalu M2 nya adalah min 5/4. Ini M yang tegak lurus. X min X1 nya adalah negatif 3 ya. Maka kita tulis di sini X min dalam kurung min 3. Selanjutnya 4 ini kita kalikan, yang bawah kita kalikan ke sini ya. Lalu yang atas kita kalikan ke sini ya. 4 kalikan Y min 5 ya. Lalu min 5 kita kalikan dengan X. Min kali min ini adalah plus X plus 3. Setelah itu kita kalikan 4 kali Y. Nah, 4Y. 4 kali negatif 5 negatif 20 ya. Nah, ini 4Y. 4 kali negatif 5 negatif 20. Lalu negatif 5 kali X adalah negatif 5X. Negatif 5 kali 3 adalah negatif 15. Sehingga lalu negatif 5x ini kita pindahkan ruas, atau kedua ruas ditambahkan dengan positif 5x, sehingga hasilnya adalah 5x. Lalu ini plus 4y negatif 20 ya, ini pindah ke sini atau ditambah dengan positif 15, kedua ruas boleh ditambah dengan 15 sama dengan 0. Sehingga 5x plus 4y dikurang 5 itu sama dengan 0. Jadi ini persamaan garis yang tegak lurusnya adalah 5x plus 4y min 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita ke nomor 15, perhatikan diagram berikut. Nah, di
sini ada menari ya. Menari 70 derajat, bulu tangkis 120 derajat, lalu sepak bola 130, menyanyi ini belum ada derajatnya ya. Jumlah siswa, jika jumlah siswa 450, banyak siswa yang suka menyanyi. Nah, menyanyi ya. Nah, jawab atau pembahasan. Nah, langkah pertama adalah kita cari jumlah derajat dari menyanyi tadi dengan menggunakan rumus ini. Jumlah sudut lingkaran itu adalah 360. Maka menyanyi ditambah menari derajatnya ya, tambah bulu tangkis dan sepak bola itu sama dengan 360 ya. Sehingga menyanyi karena belum diketahui, menari 70, bulu tangkis 120, lalu sepak bola 130 sama dengan 360. Sehingga menyanyi adalah 360 dikurang 320. 320 itu didapat dari 70 tambah 120 ditambah 130. Hingga sama dengan 40. Jadi yang menyanyi ada 40 derajat ya, 40 derajat pada menyanyi. Nah, yang ditanya adalah jumlah banyak siswa yang suka menyanyi. Nah, banyak siswa yang suka menyanyi. Maka kita menggunakan ini, perbandingan ini. 40 ini adalah yang menyanyi, 360 ini adalah jumlah sudut pada lingkaran dikali 450 ya. Ya. Boleh 40 dibagi 360 boleh, sehingga dapatnya 1/9 dikali 450 boleh, atau 40 kali 450 dibagi 360 juga boleh. Demikian pembahasan soal tentang prediksi ujian sekolah SMP untuk matematika. Jangan lupa dicatat lalu di-share ke temannya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum, agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.